Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit, yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-8 dengan judul Melayani Seperti Yesus. Dari lokasi perumahan di Icon, BSD, saya akan bacakan hafalannya. Namun, untuk saat kita akan mendengarkan sebuah pujian buat Tuhan. Ayat hafalan kita pada saat ini diambil dari Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ingat saudaraku, Sekolah Sahabat ini berfokus kepada satu tema menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Di Sahabat Petang dikatakan bahwa Yesus benar-benar memperhatikan orang-orang yang lebih memperhatikan kebutuhan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Bahkan dikatakan, Yesus melakukan lebih dari sekedar berkhotbah tentang kerajaan surga. Wow. Bahkan dikatakan, ia duduk bersama orang banyak, mendengarkan keluhan mereka, dan memberi perlakuan yang baik kepada mereka. Bahkan dikatakan ia berusaha memenuhi kebutuhan sementara dan kebutuhan kekal mereka. Ia adalah teladan yang harus kita contoh dalam melayani orang lain. Pekan ini kita akan belajar 5 bagian penting dari pelajaran Sekolah Sahabat. Yang pertama, hari Minggu, sikap Yesus terhadap orang lain. Hari Senin, suatu perlakuan Yesus yang baik terhadap orang lain. Berikutnya, pelayanan dan penyembuhan Yesus. Yang berikutnya, tujuan utama pelayanannya atau pelayanan penyembuhan bagian kedua, dan yang terakhir itu yang terpenting bagi Yesus. Ada apa dengan itu? Coba kita lihat bagaimana sikap saya terhadap orang lain pada pelajaran hari Minggu. Sikap Yesus terhadap orang lain sangat luar biasa. Bahkan dikatakan apa? Yesus selalu melihat hal-hal yang baik dari orang lain, sehingga pemuka agama mengkritiknya oleh karena dia duduk sehidangan dengan orang berdosa. Namun, Yesus punya maksud kenapa dia duduk makan bersama-sama dengan orang berdosa. Ia ingin menunjukkan kepada kita semua, bahkan kepada dunia, justru orang-orang berdosa yang membutuhkan perawatan, yang membutuhkan obat, yang membutuhkan keselamatan. Bahkan buku Yohanes menulis, Yesus datang ke dunia ini untuk menghapus kegelapan dosa oleh terang keselamatan. Apa yang dilakukannya? Ia berbaur dengan umat manusia untuk dapat melakukannya. Bahkan dikatakan, dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Bahkan, ia melambangkan kita agar dapat berperilaku atau bersikap seperti garam dan terang dunia. Ada apa dengan garam dan terang dunia? Kalau sudah lihat gambar di screen, maka dikatakan dengan jelas, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Menjadi garam adalah menjadi penyedap rasa. Gambar di atas menunjukkan garam harus dicampur dengan makanan agar efektif dan meningkatkan rasanya. Kita harus berada di dunia untuk membuatnya dapat meresapi Injil kebenaran. Supaya orang lain merasakan kesedapan atau kenikmatan makan tersebut, kita harus menjadi garam. Lalu bagaimana dengan terang? Terang harus bersinar dalam kegelapan, lingkungan kita, tetangga, kita di desa, kota, untuk menerangi mereka dengan kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Kita berguna bagi orang lain. Itulah garam dan terang dunia. Garam menjadi penyedap rasa kehidupannya, terang menjadi penuntun atau seseorang yang bisa mengarahkannya untuk berjalan dalam kebenaran. Itulah titik fokus pelajaran hari Minggu. Lalu bagaimana dengan hari Senin? Perlakuan Yesus terhadap orang lain. Apa sih yang Yesus lakukan? Pelajaran mengatakan bahwa tujuan Yesus mengeluarkan potensi terbaik dari manusia dalam situasi apapun dan meniru dia untuk menghadapinya dengan anggun. Bahkan Injil Lukas mengatakan bahwa banyak orang terheran-heran dengan perkataan Yesus. Bahkan Yohanes mengatakan bahwa kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Artinya apa? Pendekatan kepada orang-orang menghilangkan perasaan amarah. Kata-katanya yang ramah menyentuh senar yang responsif di hati mereka. Bahkan dikatakan pada pelajaran hari Senin,
pernyataan Yesus kepada seorang komandan militer Romawi yang revolusioner. Dia katakan apa? Hal-hal yang baik, bahkan kepada ahli Taurat, Yahudi pun dia katakan apa? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Perkataan Yesus terhadap ahli Taurat itu membuka hati mereka. Aplikasinya bagi kita apa? Mari kita cari hal yang baik tentang orang-orang di sekitar kita. Sahabat kita, teman kita, atasan kita, rekan sekantor kita, atau siapapun yang kita temui. Dan hargai mereka, niscaya engkau pun dihargai. Bahkan di paragraf ketiga harusnya dikatakan, ketika kata-kata kita memberi semangat dan penuh rahmat, maka kata-kata itu memiliki pengaruh positif pada kehidupan orang lain. Wow, luar biasa. Artinya apa? Dengan kata lain, Yesus sangat berbelas kasihan sehingga ia dengan hati-hati tidak akan mematahkan seseorang yang baru saja datang dengan iman untuk memadamkan bara iman di hati mereka. Mari kita ikuti teladan siapa? Teladan Yesus. Lalu, ketika kita sudah menjadi baik atau berlaku adil dan baik terhadap orang lain, apalagi yang harus kita buat yang Yesus contohkan dan ajarkan kepada kita? Ini dia. Pelayanan penyembuhan Yesus bagian pertama. Ingat, metode penginjilan Tuhan kita melampaui pidato yang dihafal dan presentasi yang direkam seperti video sekolah sahabat ini. Dikatakan itu sangat kaya dan dinamis. Setiap hari kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki semua jenis kebutuhan, fisik, mental, emosi, dan spiritual. Namun ingat, Yesus melayani kebutuhan yang dirasakan orang-orang sehingga dia pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan mereka yang terdalam, di mana mereka sudah tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri. Artinya apa? Yesus mau masuk ke dalam hati mereka. Dibandingkan makanan, perumahan, diet, perawatan medis, ataupun hal-hal lainnya, kebutuhan utama manusia menurut penjelasan kita adalah hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Dan menyadari bila kehidupan ini memiliki makna abadi dan untuk itu dibutuhkan rekonsiliasi dengan Tuhan. Apa arti rekonsiliasi dengan Tuhan? Maksud rekonsiliasi adalah menjalin hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan kita. Kenapa? Karena pelayanan penyembuhan Yesus Kristus mencakup banyak hal. Bahkan dikatakan dalam pelajaran ini, pelayanan Yesus Kristus mengarah kepada penyembuhan fisik dan emosional. Karena bagi Yesus, penyembuhan fisik tanpa penyembuhan rohani tidaklah lengkap. Jadi apa kita buat? Kita harus berwawasan luas. Untuk itu mari kita fokus pada hal-hal rohani dibandingkan jasmani. Karena semua yang berbau jasmani pada akhirnya akan hilang atau mati. Namun hal-hal rohani tetap ada hingga kedatangannya. Loh, kok bisa? Ingat, Lukas 9 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Intinya, setiap perlakuan kita, mari kita fokus pada hal-hal yang rohani dibandingkan jasmani. Kenapa? Itu yang Tuhan ajarkan. Lalu berikutnya apa? Kita harus mengetahui bahwa selama di dunia ini, paling tidak 3 fokus pelayanan utama Yesus. Itu apa? Mengajar, berkhotbah, dan berbuat melalui penyembuhan atau mujizat. Bahkan Yesus mengatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kenapa dikatakan begitu? Karena dia memecahkan masalah-masalah mereka dan mengundang mereka untuk mencari hidup kekal. Dosa diampuni, kadang-kadang dikatakan dalam penyembuhannya, Iban betul menyelamatkan engkau, dan ada juga dengan kalimat pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya inilah hal-hal yang Yesus ucapkan kepada orang-orang yang dia sembuhkan. Kenapa? Karena dia ingin menguatkan hati mereka. Intinya Yesus menggunakan waktu sepanjang hari untuk menyembuhkan dan mengusir setan. Dalam kurung melayani baik jasmani maupun rohani. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita memenuhi kebutuhan mereka, kita juga membuka pintu untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana memenuhi kebutuhan terbesar yang dimiliki setiap orang. Bahkan jika mereka tidak mengetahuinya. Kebebasan dari dosa dan kehidupan kekal, itu siapa? Yesus. Nah, kenapa harus terus melayani? Tadi sudah saya katakan, setiap tindakan penyembuhan adalah kesempatan untuk mengungkapkan karakter Allah dan meringankan penderitaan dan memberikan kesempatan kepada mereka dan kita untuk mendapatkan hidup yang kekal. Lalu kalau demikian, apa yang terpenting bagi Yesus?
setelah ajaran yang disampaikan tadi. Ingat saudara-saudaraku, pesan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 24 adalah memadukan peristiwa mengenai kehancuran Yerusalem dan hari-hari sebelum kedatangannya diikuti oleh 3 perumpamaan akhir zaman. Ingat, kenapa digunakan perumpamaan tersebut? Perumpamaan itu mengurangkan kualitas karakter yang benar-benar penting bagi Yesus. Yesus sangat ingin melihat setiap orang disembuhkan dari penyakit tersebut. Dan untuk melihat mereka telah disembuhkan, maka mereka nanti akan membawa penyembuhan bagi orang lain juga. Tadi saya katakan, 3 karakter, 3 perumpamaan tentang akhir zaman mendorong kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus dan dengan setia menggunakan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita telah pelajari mengenai karunia pada 2 sabat yang lalu. Namun, seringnya tidak menggunakan karunia tersebut untuk hal-hal yang positif. Itu sebabnya pelajaran hari Kamis mengatakan yang terpenting bagi Yesus adalah ketika engkau melakukannya. Ketika engkau mengekspresikan apa yang engkau tahu mengenai firman Tuhan. Ketika engkau berbuat sesuatu untuk kebenaran. Bahkan dalam perumpamaan terakhir pelajaran hari Kamis, ia menjelaskan tabiat orang Kristen sejati. Apa itu? Mereka yang hidup untuk melayani orang lain, gantinya menjalani kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Itulah Kristen sejati. Apa dikatakan? Akan diterima olehnya. Kenapa? Perumpamaan tentang domba dan kambing memperingatkan kita untuk memenuhi kebutuhan fisik orang-orang di sekitar kita. Tapi lebih jauh lagi apa? Kristus memenuhi kebutuhan jiwa yang terdalam, dan dia siap diundang untuk bermitra dengan kita. Sehingga Yeremia 30:17 mengatakan apa? Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa? Yesus siap diundang kapan saja. Bahkan izinkan Yesus masuk ke dalam relung hati Anda. Sebagai kesimpulan, saya akan bacakan satu kutipan terakhir dari buku Our Father Cares. Dikatakan demikian. Kasih karunia Kristus yang dinyatakan kepada kita harus diungkapkan dengan lembut kepada orang lain. Kelembutan dan kasih sayang yang besar akan memenuhi jiwa umat manusia yang masih berada di bawah kendali setan. Kristus harus memenuhi diri setiap pria dan wanita yang percaya kepadanya. Karena mereka harus menjalani kehidupan Kristus dalam memberkati dan mencerahkan, serta membawa harapan kedamaian dan sukacita kepada orang lain. Intinya apa? Action speaks louder than word. Ketika engkau membawakan firman, maka Yesus katakan, alangkah baiknya dan sangat baik ketika engkau mau melayani seperti Yesus. Not only through speech, atau tidak hanya melalui pembicaraan, tapi melalui apa? The way how you act and what will you do? Apa cara engkau berperilaku dan apa yang akan kau lakukan untuk menolong orang lain. Saya percaya ketika ini kita lakukan, maka berkat Tuhan yang limpah akan menjadi bagian kita semua. Dengan satu harapan, ketika saya, saudara, melayani seperti Yesus, maka kehidupan tabiat kita akan berubah, dan kita akan bertemu di surga yang baka, bila mana Yesus datang pada kalian berdua. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pelajaran yang indah ini Tuhan. Kami telah belajar bagaimana melayani seperti Yesus. Biarlah kita Engkau berkati kami, menjagai kami. Memberkati para pemirsa, demikian juga Engkau memberkati pelajaran ini jadi berkat bagi orang lain. Dengarkan doa kami yang sangat sederhana ini, ampunkan dosa kami, lalu kami berdoa mengucap syukur. Amin.